Untuk memboboti kegiatan pelantikan Ketua Presidium PMKRI Cabang Saumlaki, panitia pelantikan bersama panitia ad hoc juga mengadakan kegiatan diskusi publik dengan tema menakar kesiapan penerapan new normal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menghadirkan 3 narasumber, yakni Bupati Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Ketua DPRD, serta Wakil Uskup Kepulauan Tanimbar dan MBD. Kegiatan diskusi ini dimoderatori oleh Saudara Simon Lolonlun, SAP, yang merupakan mandataris RUA, formatur tunggal, tapi juga pernah menjabat sebagai Presidium PMKRI Cabang Saumlaki periode 2013-2016. Kegiatan diskusi publik ini melibatkan berbagai elemen baik legislatif, eksekutif, tokoh agama, Forkopimda, elemen OKP, dan tokoh-tokoh masyarakat. Diskusi yang sangat menarik dan bermanfaat sekaligus sebagai bentuk sosialisasi bagi masyarakat di Tanimbar dalam menyambut New Normal Life. Silakan menonton. Semoga bermanfaat. Yang berikut kita akan mendengar lagi. Kalau tadi kita sudah mendengar dengan jelas berbagai strategi yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bagaimana dukungan dan peran serta dari berbagai pihak, dari berbagai DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar maupun dari pihak gereja, untuk mendukung pemberlakuan normal di wilayah ini. Tapi Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan hormat Bapak Yeflaun Materi, Sarjana Hukum, disilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bu Moderator, Bu Mol. Mohon izin moderator, saya dulu aja supaya rileks karena ibarat saya kegiatan di pastoran ini ibarat kembali ke rumah sendiri ya. Jadi sekarang saya duduk saja dan Bapak mohon izin Pak Ibu. Sebelum saya masuk pada substansi tema yang diberikan, walaupun baru tadi disampaikan ya, tetapi konsekuensinya saya harus siap. Saya rendah sedikit. Saya dengan PMKRI cukup dekat dan sangat dekat. Dulu di saat ini, apalagi diapit oleh 2 senior PMKRI. Ini membuat saya menjadi nostalgia kembali saat-saat berada di dunia aktivis dan pergerakan, dan teman perjuangan dekat saat jadi aktivis itu adalah rekan-rekan PMKRI. Pada yang sampai kau ini tahu itu, walaupun beliau GMKI ya. Saat saya jadi ketua cabang, saya cukup seerat, sangat erat dengan PMKRI untuk melakukan pergerakan aktivitas sebagai aktivis di Kota Ambon. Walaupun dalam hubungan yang sangat erat, tapi kali ini pertama kali yang baru saya diundang oleh PMKRI untuk berbicara materi. Ya, di situ. Ini sedikit gambar dan mengingatkan kisah-kisah ini kembali. Saya kira PMKRI bagi saya organisasi yang sudah mapan menciptakan kader, organisasi yang sudah teruji. Contoh hari ini ada 2 senior di samping kiri kanan saya, senior PMKRI menjadi bupati hari ini di KBP. Itu menunjukkan bahwa PMKRI berhasil melakukan kekaryaan. Setuju ya? Pak Pet, maaf saya sahabat pribadinya, Pak Petrus ini kan senior PMKRI ya? Mana Pak Ketua Presiden? Dia senior kan? Senior. Kita tepuk tangan untuk Pak Bupati. Jadi harus bangga loh kalau hari ini bupatinya seniornya dari PMKRI, mesti PMKRI lebih konsisten untuk terhadap seniornya. Bisa jadi 2 periode ya Pak Bupati. Di situ. Mudah-mudahan bisa berpasangan dengan alumni GMKI ya. Di situ. Baik,
langsung saja pada saya kira ini sedikit intervensi terhadap memang sebagai aktivis. Saya sesungguhnya juga Pak Bupati dulu ini berkelam masa lalu bagaimana ada dalam dunia aktivis saat itu. New normal. Saya kira new normal ini adalah satu langkah peradaban baru atau suatu era baru yang mesti dunia dan Indonesia terapkan akibat sebuah situasi yang memang tidak bisa kita atasi secara waktu dekat. Termasuk kita tidak bisa atasi dalam target yang didapat, karena berbagai target yang telah diatasi untuk memberantas terhadap wabah ini meleset dan dianggap oleh apa yang tadi dijelaskan oleh Pak Bupati, WHO, harus kita bergaul dan berdamai dengan corona. Justru itu saya kira solusi yang dikeluarkan oleh negara untuk adanya satu era baru, yaitu era new normal, ini memang sudah layak dan pantas kita harus ikuti. Dan oleh sebabnya itu saya kira untuk dukungan DPR ini wajib, ya mohon ya, dukungan DPR wajib karena ini sebuah instruksi negara yang mesti kita terapkan, dan apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap penerapan new normal ini pun juga harus diikuti oleh DPRD. Tinggal kita diskusi kira-kira dalam konteks kedaerahan, dalam konteks kontekstual Tanimbar, new normal ini mesti kita dudukan secara bijaksana di sini, apalagi kita ada dalam zona hijau. Kita cocokkan dengan tradisi dan budaya kita. Ini yang mesti didiskusikan lebih panjang. Justru itu saya kira ini, karena tadi saya sampaikan bahwa ini adalah sebuah model baru, model pelaku bangsa yang baru yang menjadi pilihan menjadi opsi, maka tahapan-tahapan ini perlu dilaksanakan. Saya kira tadi Pak Bupati telah menjelaskan perlu ada edukasi dan sosialisasi terhadap new normal ini. Saya yakin sungguh hampir rakyat seantero Tanimbar ini sudah mendengarkan berita dan lain-lain, walaupun ada yang tidak, tetapi bahasa new normal ini sudah menjadi satu hal yang sudah membumi. Tinggal bagaimana pemerintah daerah dan DPRD serta pihak-pihak kita termasuk Pemkri di dalamnya ialah turut serta untuk memberikan sosialisasi tentang new normal, sehingga dasar daripada pelaksanaan ini perlu partisipasi publik. Partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat ini maka akan dibarengi dengan pendekatan sosialisasi, edukasi, pendidikan agar mereka tidak salah paham terhadap ini. Kemarin saya dengar polisi di jalan-jalan, ya, suruh orang balik, suruh orang tidak bisa lewat karena masker. Sayangnya ketika saya tanya, kapan ini polisi sosialisasi? Ya, rakyat banyak yang mau pergi belanja di pasar, kemarin siang, sore, pagi disuruh pulang karena tidak pakai masker dan lain-lain. Ini yang mesti kita berkaca dari sini. Tahapan ini mesti disosialisasi, diberikan pendidikan kepada rakyat dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah bagi saya dengan penerapan new normal ini maka satu jalan, karena ini bagi saya selain kehidupan baru tetapi ini kehidupan yang dilengkapi dengan protokoler kesehatan. Olehnya itu sarana dan prasarana kita, sarana dan prasarana kesehatan maupun alkes dan tenaga serta obat-obatan harus kita siasati dalam mencegah terapan new normal yang mungkin saja bisa kebablasan lalu kita terjangkit. Justru itu suka tidak suka kesiapan sarana dan prasarana kesehatan mesti disiapkan secara memadai atau mencukupi ketiga tahapan ini, karena suka tidak suka konsekuensi peluang daripada new normal ini, satu, kehidupan disiplin kita akan diuji di sini. Kedisiplinan memakai masker yang tidak menjadi satu kebiasaan dan perilaku hidup pernata sosial kita, sekarang kita harus pakai masker di sini. Kehidupan yang harus berjarak, kehidupan kantor yang tidak bisa dipadati dan lain-lain, ini merupakan satu pola. Tetapi satu peluang adalah rakyat akan terbentuk secara disiplin di sini. Bagi saya untuk terciptanya new normal ini.
ya rakyat akan ada dalam wilayah-wilayah penjagaan dan kebersihan kesehatan yang luar biasa ketika kita mampu untuk melaksanakan new normal ini. Dan justru itu yang kedua akan menciptakan ruang ekonomi rakyat, di mana pintu-pintu transportasi akan dibuka, pintu dagang dan lain-lain. Tentu udara dan laut akan menjadi pilihan untuk pemerintah daerah untuk melakukan bukan transportasi laut dan udara. Ini new normal, ya di situ. Tingkatan SDM akan terukur kembali karena pendidikan dan lain-lain akan teruji di sini. Yang berikut sementara tantangannya ada pada satu kebiasaan. Kebiasaan kita dari hidup bebas yang hari ini sampai hijau itu tidak akan terindikasi dengan masalah disiplin pakai masker dan lain-lain. Ini akan menjadi satu budaya baru dalam kehidupan orang Tarimbar khususnya, ya. Maka tentang kedisiplinan ini apakah rakyat dengar tidak? Kemarin hampir ratusan orang yang bajornya hampir disuruhkan pulang dari pasar karena tidak pakai masker dan lain-lain di situ. Begitu pula tantangan berikutnya adalah masalah soal transportasi di sini. Kita tahu persis bahwa wilayah hijau Tarimbar dengan kerja keras Pak Bupati serta pimpinan UPD di pemerintah daerah, hari ini daerah kita daerah hijau dan ini prestasi dalam mengcover corona. Kita tepuk tangan untuk Pak Bupati. Maka dengan penerapan new normal ini transportasi akan terbuka dan tidak tutup kemungkinan orang yang dari zona merah juga akan datang. Pertanyaannya, kesiapan kita bagaimana? Soalnya di situ. Kalau transportasi tidak dibuka, tadi saya bilang peluangnya ekonomi akan meningkat kembali, rakyat akan berjualan bebas, tingkatan ekonomi rakyat meningkat, pemerintah daerah punya pendapatan yang meningkat. Tetapi ketika transportasinya datang dari zona merah, ini juga akan menjadi tantangan yang besar, yaitu bagaimana cara pengelolaan protokoler sarana medis yang tadi saya katakan tersedia tidak. Ini masalah. Dan berikutnya soal kesiapan dan akibat transportasi yang belum membuka ruang dan lain-lain, maka lagi-lagi tantangannya ialah kesiapan sarana dan prasarana kesehatan kita, baik dari sisi ketenagaan medis, baik dari sisi obat-obatan, serta perlengkapan untuk khusus alkes corona dan lain-lain. Ini juga mesti disiapkan. Saya kira walaupun tanggal 8 ini penerapannya sudah jalan, tetapi mestinya pemerintah daerah harus sudah menyiapkan semua kebutuhan ini. Ya, jangan sampai besok penerapan new normal ini belajar dari Spanyol, tiba-tiba dari kibat flu yang sudah bebas, terus terjadi kebobolan kembali. Hari ini ketika mengikuti beberapa berita, para pakar pendidikan juga menjelaskan berkenaan sekolah jangan dibuka dulu dalam era new normal ini. Ya, bisa-bisa anak-anak terpapar karena ini anak-anak ini tidak bisa bertahan lama seperti orang besar. Ini juga harus dipertimbangkan dan dikaji secara baik. Walaupun tanggal 8 ini adalah tahapan pencobaan, tetapi saya sebagai ketua DPRD menyarankan sekiranya hanya untuk penerapan lokal tanpa harus membuka ruang transportasi dari zona merah ini. Saya kira itu beberapa hal yang mesti saya sampaikan. Mungkin nanti akan lebih luas kita akan dalam diskusi karena saya lihat Pak Wimu sudah ancang-ancang juga dari seperti gereja yang bicarakan tentang corona. Demikian dan shalom, terima kasih.